Pembongkaran bangunan gedung sekolah luar biasa negeri SLBN Pajajaran Bandung menjadi polemik. Bangunan SLB tertua se-Asia Tenggara ini membuat sejumlah siswa harus dipindahkan sementara ke SLB Cicendo. Dan pemindahan ini tentu membutuhkan waktu untuk mereka beradaptasi. Pak Presiden. Pak Presiden. Pak Presiden. Pak Prabowo. Pak Prabowo. Inilah video dari orang tua serta siswa Sekolah Luar Biasa Negeri Pajajaran Bandung, Jawa Barat sambil memohon mereka meminta agar gedung sekolahnya dipertahankan. Meski dikatakan sebagai kesalahpahaman, upaya pembongkaran tak dapat reaksi yang diinginkan. Gedung SLBN Pajajaran ini dibongkar untuk dijadikan gedung sekolah rakyat. Bahwa terjadinya pembongkaran itu hanyalah sebuah miskomunikasi saja. Dan kami selaku pimpinan sekolah tentunya harus berupaya untuk memberikan layanan yang terbaik khususnya untuk anak-anak ketika terjadinya pembongkaran atau pengosongan ruangan karena ruangan akan direnovasi. Usai ruang kelas SLBN Pajajaran Bandung dibongkar, sejumlah siswa harus pindah sementara di SLBN Cicendo Bandung. Bahkan tidak sedikit siswa SLBN Pajajaran yang butuh waktu untuk beradaptasi di tempat barunya, mengingat siswa SLB merupakan siswa yang berkebutuhan khusus. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan sekolah tersebut direnovasi untuk digunakan sekolah rakyat program pemerintah pusat. Pemerintah pusat akan memanfaatkan ruang yang kurang maksimal diutilisasikan di SLB Wiataguna untuk dimaksimalkan menjadi sekolah rakyat. Farhan menambahkan siswa SLBN tetap bisa menggunakan bangunan SLBN Pajajaran setelah selesai direnovasi secara bersama dengan sekolah rakyat. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Sekolah luar biasa atau SLB Negeri Pajajaran Bandung dibongkar lantaran akan dijadikan sekolah rakyat. Akibatnya ratusan siswa SLB harus dipindahkan ke SLB Cicendo. Lantas seperti apa proses pembongkaran sekolah SLBN? Rekan Cepi Kurnia mengajak Anda melihat secara langsung dari lokasi. Saat ini saya sedang berada di SLB Negeri Pajajaran Kota Bandung, di mana memang sekolah ini saat ini tengah menjadi perbincangan, menjadi sorotan mengingat pembongkaran ruang kelas siswa SLB ini dijadikan sekolah rakyat. Lalu bagaimana kondisinya? Mari kita lihat bersama-sama. Memang proses pembongkaran yang terjadi di SLB Negeri Pajajaran Kota Bandung masih terus dilakukan. Bagian atap sudah mulai dibongkar, bahkan bagian dalam juga sudah mulai dibongkar oleh para pegawai bangunan yang mengerjakan proses renovasi bangunan ruang kelas yang nantinya ini akan dijadikan sekolah rakyat. Yang menjadi perbincangan memang menjadi kekhawatiran bagi orang tua siswa ketika ini dibongkar dan direnovasi untuk dijadikan sekolah rakyat, anak-anak mereka tidak bisa belajar di sini lagi. Namun proses renovasi ini nantinya memang selain untuk dijadikan sekolah rakyat, nanti juga ini akan digunakan secara bersama-sama bagi siswa SLB Negeri Pajajaran Kota Bandung. Untuk para siswa sendiri masih terus belajar di tempat sementara di SLB Negeri Cicendo dan saat ini terus didampingi oleh para guru mengingat mereka harus mengikuti proses adaptasi yang memang tidak dibutuhkan waktu sebentar dan itu butuh proses, dan sampai saat ini masih terus dilakukan agar mereka nantinya terbiasa belajar di tempat sementara itu. Sementara laporan dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Wali Kota Bandung kecewa atas pembongkaran SLB Negeri Pajajaran. Bagaimana pemerintah Kota Bandung kemudian merespon polemik pembongkaran sekolah luar biasa yang diganti menjadi sekolah rakyat? Kita sudah terhubung dengan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Farhan.
Ya, Pak Farhan bisa mendengar kami? Suaranya mungkin belum terdengar, Pak. Boleh tolong di-unmute, Pak? Belum terdengar? Ya, Oke, baik. Waalaikumsalam, apa kabar? Pak Farhan, pembongkaran SLB Pajajaran ini menjadi perhatian publik ya Pak ya, tidak hanya warga Bandung tapi warga di seluruh Indonesia tampaknya begitu. Respon pemerintah khususnya Kota Bandung seperti apa? Pertama kami memastikan dulu bahwa memang karena SLB ini ada di kawasan cagar budaya, kami memastikan bahwa pembongkaran dan renovasi dari ruang-ruang kelas tersebut mengikuti ketentuan baik di Undang-Undang Cagar Budaya dan Perda Cagar Budaya serta ketentuan tata ruang lainnya. Itu sebabnya yang kami turunkan ke sana adalah dari Dinas Tata Ruang langsung mengawasi dan menyaksikan langsung di lapangan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentunya adalah kita juga ingin memastikan bahwa apabila para siswa SLBNA, itu kan berarti untuk tunanetra ya, itu dipindahkan ke Cicendo, SLB Cicendo ini untuk tunarungu tentu membutuhkan infrastruktur kelas ataupun trotoar gitu yang dibutuhkan oleh para siswa SLB tunanetra. Maka kami pun terbuka untuk memberikan bantuan pemasangan alat-alat untuk membantu para siswa SLB tunanetra ini untuk bisa beradaptasi dengan cepat selama masa renovasi di SLB Tunarungu di Cicendo gitu. Walaupun jarak secara fisik dari SLB Pajajaran ke SLB Cicendo itu kurang dari 1 kilometer, tetapi bukan berarti bahwa mudah mobilisasi bagi siswa-siswa yang mengalami tunanetra. Jadi memang kami berkomitmen untuk membantu hal itu. Sementara itu untuk sekolah SLB-nya sendiri akan sedang diperbaiki untuk menampung sekolah rakyat sesuai dengan janji dari pemerintah provinsi dan Kementerian Sosial bahwa apabila ruangannya sudah jadi dan optimal maka sebagian tetap akan digunakan untuk SLB SLBNA tunanetra, sisanya untuk sekolah rakyat. Oke, Pak Farhan, tapi kenapa lokasinya dipilih di SLB Pajajaran ini, Pak? Urgensinya apa pemilihan lokasi? Karena gini, satu, tanah itu memang milik Kementerian Sosial, satu ya. Dan program sekolah rakyat itu adalah program dari pemerintah pusat. Yang kedua, SLBN ini adalah tanggung jawab pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sudah menangani atau handle lahan seluas lebih dari 4 hektar itu selama berpuluh-puluh tahun, bahkan kalau nggak salah dari tahun 1970-an. Nah, kemudian pada saat bersamaan, pemerintah Kota Bandung memang tidak memiliki lokasi sekolah rakyat yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial, yaitu berkisar antara 4 sampai 5 hektar. Nah, satu-satunya tanah yang dimiliki oleh Kementerian Sosial dan bisa dengan secara quick win ya ditransformasi sebagiannya menjadi sekolah rakyat ya SLB di Jalan Pajajaran ini gitu loh Mbak. Oke Pak Farhan, bagaimana dengan penolakan dari siswa dan juga orang tua siswa? Pernahkah ada kajian mengenai hal ini? Kemudian apakah kemudian ada jaminan begitu sekolah nantinya akan lebih baik ke depannya untuk para siswa yang harus dipindahkan? Sebetulnya dispute ini atau perdebatannya sudah dimulai sejak tahun 2020. Waktu itu bahkan para siswa tunanetra merasa terusir sampai akhirnya nenda gitu ya di trotoar Jalan Pajajaran. Hal ini terjadi memang karena tidak adanya komunikasi yang berbasis empati gitu. Semuanya hanya berdasarkan peraturan yang tertulis aja tuh, peraturan positif. Dari sejak menterinya Bapak Ari Batubara berpindah ke Ibu Risma, berpindah kemudian ke Pak Saifullah Yusuf yang sekarang, Kementerian Sosial memang struggling nih untuk bisa melakukan atau memaksimalkan utilisasi atau pemanfaatan dari SLB ini. Memang harus kita sadari ya, kenapa kita perlu ada komunikasi yang berbasis empati, bahwa untuk orang-orang tunanetra, apalagi siswa, untuk mobilitas atau pindah tempat itu kan nggak mudah sama sekali.
Berbeda dengan kita yang sudah dimiliki indera penglihatan, begitu kita pindah dari satu titik A ke titik B, kita sudah bisa langsung memetakan titik-titik ruangan perjalanan, toilet di mana, parkir di mana, tiang sebelah mana kan langsung kelihatan. Lah, kalau saudara-saudara kita tunanetra ini sebelum dia bisa melakukan mobilitasnya, dia harus bisa mendapatkan gambaran peta pemetaan dari tempat yang baru. Nah, itu memang tidak mudah sama sekali. Itu sebabnya kami komitmen di pemerintah Kota Bandung apabila memang SLB Cicendo membutuhkan beberapa infrastruktur untuk penunjang tunanetra, kami siap bantu. Untuk lokasinya apakah sudah pasti akan di Cicendo? Ini bagaimana pemerintah menjamin sekaligus memastikan hak pendidikan siswa SLB? Oke. Itu sebetulnya pertanyaan untuk Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena SLB itu dari tingkat TK sampai SMA semuanya tanggung jawab dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami hanya mau memastikan bahwa karena para siswa ini adalah warga Kota Bandung, maka kami memastikan bahwa semua fasilitas dan juga infrastruktur untuk melancarkan dan memudahkan para siswa tunanetra ini belajar di ruang sekolah yang baru di SLB Cicendo itu bisa berjalan dengan baik. Kami harapkan dalam waktu hitungan kurang dari 5 bulan sih udah bisa pindah lagi kembali ke Pajajaran. Memang tidak mudah ya, tapi karena ini program pemerintah pusat menggunakan aset dari pemerintah provinsi, maka kami dari pemerintah kota akan selalu sedia membantu melancarkan dan juga membantu para warga. Oke, baik. Terima kasih Pak Farhan, Wali Kota Bandung sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Selamat siang. Assalamualaikum.